Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 3 Februari 2023, Pekan Biasa keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 1 sampai 8, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 6 ayat 14 sampai 29. Penulis surat kepada orang Ibrani memberikan nasihat pastoral kepada para pendengarnya saat itu dan kita sekalian saat ini. Penulis surat kepada orang Ibrani, sebagaimana ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, mengungkapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang percaya yang hidup dalam sebuah persekutuan, sebuah komunitas iman, komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nasihat pastoralnya sangat menarik dan pasti relevan juga untuk kehidupan kita saat ini. Apa yang penulis katakan dan tegaskan? Yang pertama, penulis menghimbau komunitas iman, orang-orang yang berada dalam sebuah persekutuan, diajak untuk hidup dalam persaudaraan. Dan hidup dalam persaudaraan itu harus diungkapkan dengan sikap yang mau memberi tumpangan kepada orang. Yang kedua, penulis surat kepada orang Ibrani juga menghimbau jemaat yang percaya yang hidup dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas iman, untuk memperhatikan hidup perkawinan dengan baik. Menjaga supaya perkawinan tetap suci dan kudus. Penulis juga menghimbau jemaat yang percaya yang hidup dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komunitas iman, untuk menaruh hormat kepada para pemimpin, untuk memberikan dukungan kepada para pemimpin, dan juga untuk mencontohi kehidupan iman mereka. Tentu para pemimpin yang baik, para pemimpin yang hidup sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi, himbauan nasihat pastoral ini juga sangat relevan untuk kehidupan kita saat ini. Kita diajak untuk bersaudara dengan siapapun. Dan persaudaraan itu harus nampak dalam tindakan. Salah satu tindakan, salah satu aksi yang mengungkapkan persaudaraan yang baik adalah dengan memberikan tumpangan kepada orang lain. Artinya apa? Orang lain yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang menderita, harus mendapat perhatian dan cinta dari kita. Orang lain yang mengalami penderitaan itu adalah saudara kita sendiri. Tentu persaudaraan itu mesti melampaui tembok-tembok pemisah, tembok-tembok yang dibangun berdasarkan semangat primordialisme. Orang yang melihat batas-batas kemanusiaan hanya berdasar pada agama, golongan, suku, dan ras. Himbauan atau nasihat pastoral dalam bacaan pertama hari ini melampaui itu. Dasarnya adalah Yesus Kristus sendiri
yang menyelamatkan manusia. Tidak saja orang-orang yang percaya kepadanya, tapi juga mereka yang berada di kandang lain di luar sana. Mereka pun diselamatkan. Contoh dan teladan Yesus itu harus menjadi panutan bagi setiap orang yang percaya, saya dan Anda, untuk berbuat sama seperti Yesus itu. Bersaudara dengan siapapun, melampaui batas, kelompok, suku, ras, dan agama. Ketika saudari-saudara kita yang lain mengalami penderitaan, itu berarti kita juga mengalami penderitaan, karena mereka adalah bagian dari hidup kita. Karena itu saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita sebagai kelompok beriman, orang yang percaya kepada Kristus, memberikan bantuan kepada orang lain, itu tidak dengan tujuan kristenisasi, bukan, atau katolikisasi, bukan. Tapi karena kita mencontohi Tuhan kita yang berbuat baik untuk siapapun juga. Ini mungkin perlu untuk siapapun yang mendengar permenungan ini. Bahwa orang-orang Kristen ketika berbuat baik, menolong sesamanya yang menderita. Dia harus menolong sesamanya yang menderita, yang mengalami kesulitan dalam bentuk apa saja, karena apa saja. Itu tanpa dengan tujuan kristenisasi atau mengajak orang untuk percaya kepada Kristus dengan terlebih dahulu berbuat baik pada mereka. Tidak sama sekali. Tetapi perbuatan baik itu mencontohi perbuatan baik Yesus, Tuhan yang diimaninya. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil diceritakan tentang Yesus yang sudah mulai berkarya di hadapan umum, dan Yesus menjadi orang yang sangat dikenal karena pengajaran-pengajarannya dan karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang ia lakukan. Sampai orang bertanya-tanya dan ada teka-teki tentang siapakah Yesus itu. Ada yang mengatakan menurut versi penginjil Markus, ada yang mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit kembali. Yang lain juga mengatakan bahwa dia adalah Elia atau salah satu seorang nabi. Rupanya cerita tentang Yesus yang berbuat baik itu, yang perbuatan dan pengajarannya begitu hebat, sampai ke telinga Herodes. Dan Herodes juga masuk dalam teka-teki siapakah Yesus itu. Herodes mengatakan bahwa dia meyakini itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Yohanes yang pernah ia penggal kepalanya, tetapi yang bangkit. Yang karena itu memperoleh kekuatan untuk bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Lalu kemudian sedikit cerita tentang Yohanes Pembaptis dalam hubungan dengan Herodes. Bagaimana Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Kita semua tahu cerita ini sangat familiar. Yohanes Pembaptis seorang nabi. Dan sebagai seorang nabi punya semangat dan keberanian kenabian. Yohanes Pembaptis menegur Herodes, seorang yang punya jabatan. Yang ditegur adalah karena Herodes mengambil Herodias, istri saudaranya, sebagai istrinya. Disitulah teguran Yohanes Pembaptis diarahkan kepada Herodes. Herodes memang sakit hati, tetapi diceritakan dengan sangat bagus. Walaupun dia sakit hati, setiap kali dia mengingat Yohanes Pembaptis, tapi dia juga segan, dia juga senang dengan Yohanes Pembaptis. Dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang benar, seorang yang saleh, seorang yang suci. Karena itu keinginan untuk membunuh Herodes, membunuh Yohanes Pembaptis, itu menjadi pergolakan hatinya. Tetapi sampailah saat yang luar biasa ketika Herodes berulang tahun dan putri Herodias menari dengan sangat bagus, menyukakan hati Herodes. Demikian cerita Injil.
Lalu kemudian sebagai orang yang berkuasa, dia memberikan janji kepada putri Herodias yang menari dengan sangat bagus. Mintakan apa saja akan kuberikan itu. Dan ternyata pasti di luar dugaan Herodes. Ternyata putri Herodias meminta kepala Yohanes Pembaptis. Setelah putri itu bertanya kepada ibundanya Herodias. Dan terjadilah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Mau tidak mau Herodes melakukan itu karena sumpahnya kepada orang banyak. Malu bukan? Setelah bersumpah lalu kemudian tidak melaksanakan. Saudari dan saudara yang terkasih, cerita ini menarik dan punya relevansi yang sangat baik untuk kehidupan kita. Banyak kali orang berjanji, orang bersumpah. Ada toh orang-orang di luar sana yang bersumpah nanti akan jalan kaki dari sini ke sini, dari sana ke sini. Benar dia lakukan? Ternyata tidak dia lakukan. Bohong-bohongan saja. Padahal telah bersumpah. Saya tidak perlu menyebutkan siapa itu. Kita semua sebagai warga negara Indonesia tahu tentang itu. Poin saya adalah sebagai orang yang punya pengaruh, yang berkuasa seperti Herodes misalnya, setiap janji mesti ditepati. Bahkan tidak saja orang yang berkuasa, siapapun yang bersumpah dan yang berjanji harus menepatinya. Tentu dari sisi yang baik, untuk hal yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, di sisi lain Yohanes Pembaptis menjadi korban karena keberaniannya menyatakan kebenaran. Siapa di antara kita yang mau menyatakan kebenaran dan berani menyatakan kebenaran dalam keseharian? Banyak kali kita tutup mulut ketika kita melihat ada yang tidak benar dalam keseharian kita. Kita takut, kita ciut. Takut jangan sampai nyawa kita melayang. Kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Dan lebih lagi, perbuatan-perbuatan baik Yesus membuat dia dikenal. Kiranya kita dikenal tidak karena perbuatan jahat kita, tapi karena perbuatan-perbuatan baik. Tuhan memberkati.